Ustazah, apa boleh saya bersedekah tapi suami melarang? Jadi begini, kalau suami ngelarang terus ya, suaminya ngelarang terus nih, maka kalau suaminya ngelarang sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya ngelarang terus gitu ya, maka berarti suaminya maksiat. Maksiat itu adalah melarang orang lain berbuat baik. Jadi coba dinegosiasi atau teman-teman bisa tetap sedekah, nggak masalah ya. Ustazah, kalau punya hajat bolehkah baca Al-Fatihah 100 kali dan sholawat? Bisa. Tapi maaf, daripada baca Al-Fatihah 100 kali kalau punya hajat, lebih baik teman-teman melakukan sholat sunat hajat aja. Ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke ya, sunnah atasku karena Allah. Udah. Nah, setelah teman-teman melakukan sholat sunat hajat, lalu kemudian teman-teman boleh berdoa. Itu lebih afdol sih. Ustazah, bolehkah sambil bayar hutang puasa? Udah, satu niat, satu amal aja. Bolehkah puasa Asyura tanpa puasa Tasu'ah? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, Ustazah, kalau tanggal 11 Muharram boleh puasa qada nggak? Boleh, tapi 11 Muharram itu adalah puasa Senin dan Kamis ya, teman-teman ya, puasa Senin dan Kamis. Jadi sebenarnya puasa qada juga nggak jadi masalah ya. Puasa qada juga nggak jadi masalah. Ustazah, iya, anak yatim itu kalau ibunya sudah meninggal bisa, bapaknya udah meninggal juga bisa. Ustazah, kalau masih ada hutang puasa Ramadan, boleh nggak kita puasa Tasu'ah dan Asyura gitu? Boleh aja, karena puasa Ramadan itu status hukumnya qada itu adalah muwasak, waktunya luas ya teman-teman ya, waktunya luas. Jadi dalam kondisi ini boleh. Nanti setelah itu segera ganti puasa ya, segera ganti puasa. Bentar ya guys, ini ada yang error, timku belum baca ini. Coba dibaca dulu chatnya Mbak. Oke ya, sebentar ya. Oke, Ustazah, kapan zikir 10 Muharram? Zikir 10 Muharram nggak ada yang khusus. Teman-teman cukup dengan membaca sholawat aja ya. Oke, aman ya. Ustazah, ya, yang belum lunas kodonya, teman-teman boleh melakukan dan melanjutkan puasa Tasu'ah dan Asyura ya. Puasa Asyura nggak masalah. Setelah itu nanti teman-teman bisa qada ya. Oke. Ustazah, apakah boleh baca Al-Muluk diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal? Boleh, bukan diniatkan, didoakan. Jadi gini konsepnya ya teman-teman ya, didoakan. Jadi konsepnya itu seperti ini. Kita berdoa ya, kita baca Al-Muluk, kan niatnya karena Allah. Sambil kita doakan untuk orang tua kita yang telah meninggal. Jadi niatnya tetap untuk Allah ya, niatnya tetap untuk Allah. Oke. Ustazah, apa boleh puasa Daud? Jadi gini, kita doa, ya Allah, saya Al-Muluk, baca Al-Muluk. Dengan baca Al-Muluk ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tua aku sehatkan, dan begitu ya. Ustazah, aman ya teman-teman, kayak gitu caranya ya, kayak gitu caranya ya. Oke. Jadi niatnya itu tetap untuk Allah. Ustazah, boleh nggak saya baca Quran lalu mendoakan untuk orang tua yang meninggal? Boleh, tapi niatnya itu tetap untuk Allah. Kalau doanya boleh macam-macam ya. Oh ya, Ustazah, saya boleh nggak sedekah untuk anak biar dapat kerja? Bisa, tapi niatnya untuk Allah. Nah, setelah itu teman-teman boleh berdoa. Sebenarnya puasa Asyura itu berapa lama? Besok doang teman-teman. Besok kita puasa Asyura. Jadi teman-teman berdoalah malam ini, pasang niat. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah ya. Oke.
Ustazah, saya buka lapak ayam. Gimana biar laris? Kalau mau laris, yang pertama adalah teman-teman usahakan untuk melakukan sedekah subuh, jangan pernah lupa. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, jangan pernah lupa untuk bersolawat. Kemudian setelah itu, syukuri rezeki yang didapat hari itu. Allah itu maha adil. Nggak mungkin orang usaha gitu-gitu aja nasibnya. Nggak mungkin. Kalaupun masih gitu-gitu aja, itu cuman Allah menguji aja tingkat kesabaran kita. Nanti akan ada dentuman di mana usaha kita laris insya Allah. Apa manfaat puasa Asyura? Oh, manfaat puasa Asyura dalam hadis sahih ada banyak banget. Yang pertama, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Yang kedua, puasa Asyura itu bisa mengampunkan dosa kita di masa lalu 1 tahun, dosa-dosa kecil. Dan ingat, aku ulang, siapkan uang untuk sedekah besok ya di hari Asyura, karena dalam hadis sahih siapa yang bersedekah di hari Asyura maka akan dilapangkan rezekinya sepanjang tahun. Usahakan ke anak yatim, kalau nggak ke anak yatim juga nggak apa-apa. Dan sekali lagi, kalau ada di sini yang hadir laki-laki, lapangkan belanja istrinya untuk hari besok. Besok aja, Senin sempit kan? Enggak, canda ya. Nah, lapangkan besok ya, karena dalam dalil man wasa'a ala iyalihi fi yaumil asyura wasa'alallahu alaihi sanatal kullaha. Siapa yang melapangkan rezeki untuk istrinya atau anaknya, keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan lapangkan untuknya rezekinya sepanjang tahun ya. Ustazah, oke, sudah puasa Daud, besok niatnya puasa apa? Kalau hari tadi udah Daud, besok nggak usah lagi puasa, nggak apa-apa. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau lupa duduk antara 2 sujud? Lain kali lakukan sujud sahwi ya. Kalau bersedekah di hari Tasu'a gimana? Besok sedekah lagi? Ya, nggak apa-apa, sedekah sering-sering ya. Kalau bersedekah, Ustazah, bagaimana dengan memberikan ke Palestina? Nggak apa-apa. Zakat boleh ke Palestina, itu fisabilillah. Sedekah juga boleh, serahkan besok, ditransfer aja nggak apa-apa. Supaya rezeki kita berlipat ya. Ustazah, bolehkah kasih anak yatim sekarang? Boleh, karena sekarang udah 10 Muharram sejak maghrib tadi. Ya, gitu ya. Ustazah, kalau sholat wajib, kalau istihadhah boleh sholat sunnah nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau teman-teman istihadhah, seperti biasa aja. Cuma masalahnya orang yang istihadhah itu dia tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Jadi kalau habis wudhu dia harus segera sholat, gitu aja. Kalau darahnya keluar saat dia istihadhah itu nggak masalah. Ustazah, saya hari ini nggak puasa, selesai halangan. Besok silahkan puasa Asyura. Ustazah, kalau sedekahnya atas nama orang tua yang telah meninggal nggak apa-apa. Atau gini aja, besok kan sedekah tuh, lalu teman-teman doa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Lalu doakan untuk orang yang meninggal, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, ya lapangkan kuburnya, berikan cahaya di kuburnya, itu boleh ya. Ustazah, oke, aman. Puasa Daud, tapi kalau ketemu hari Seninnya puasa lagi boleh? Jangan. Teman-teman perhatikan, yang puasa Daud boleh dengerin aku sekarang. Ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai bersama belajar di akun ini ya guys. Nah, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang puasa Daud coba simak sebentar ya. Oke, yang puasa Daud boleh dengerin aku. Jadi puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Itu yang pertama yang harus teman-teman pikirkan. Yang kedua, kalau sudah puasa Daud tidak perlu lagi, aku cuekin komentar sebentar ya. Aku jelasin Daud dulu ya. Kalau sudah puasa Daud, teman-teman fokus aja ke puasa Daudnya. Kenapa? Karena tidak perlu lagi puasa Yaumul Bid dan Senin dan Kamis. Kenapa? Untuk menjaga
menjaga ekosistem puasa Daudnya. Jadi gini, puasa Daud itu kan ekosistemnya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jika dia hari Selasa puasa Daud, Rabu dia tidak Daud, Kamis dia puasa Daud, atau puasa Senin Kamis, boleh dong. Tapi kalau Rabu dia Daud, Kamis dia Senin dan Kamis, Jumat dia Daud lagi, maka ekosistem Daudnya nggak terjaga. Ya, untuk sehari puasa, sehari tidak. Jadi yang sudah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Nggak usah pikirkan karena teman-teman udah mendapatkan ekosistem dan puasa yang pas ya. Karena nggak semua orang yang bisa puasa Daud. Dari ribuan orang yang hadir, paling-palingan yang puasa Daud cuma 2% saja ya. Ustazah, kalau sedekah baca ya Allah ya Rozak nggak masalah. Kalau Ustazah, sebentar ya. Kalau puasa Asyura tapi masih belum bayar hutang puasa, maka teman-teman boleh saja berpuasa Asyura, setelah itu ganti puasanya segera. Kenapa dibolehkan? Karena mengganti puasa itu waktunya muasak, sangat luas ya. Jadi boleh saja. Setelah itu segera ganti puasanya ya. Saja puasa Daud nggak ada batasan waktu sepanjang usia. Cuman kalau batal boleh aja. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, berarti lebih baik sholat hajat. Iya Mbak Penguin, kalau punya hajat sholat hajat aja. Dia lebih utama ya. Ustazah, besok waktunya pas Daud tapi juga Asyura. Niatnya boleh Daud, boleh Asyura, nggak masalah. Yang penting ekosistem Daudnya tetap terjaga. Ustazah, kalau sedekah ke anak yatim tapi beda agama tidak masalah. Kalau sedekah itu bebas, beda kalau zakat. Kalau zakat dia banyak aturan. Sedekah tanggal 10 dikasihkan hari ini boleh nggak? Udah boleh, ini udah tanggal 10 Mbak. Pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi tadi maghrib ini, sekarang ini saat aku ngomong ini udah jadwal 10 Muharram. Jadi boleh aja teman-teman mau transfer hari ini atau ngasih anak yatim hari ini. Ustazah, sholat duha boleh nggak tidak membaca ad-duha? Nggak apa-apa. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah kayak gini, ibu-ibu sholat ad-duha itu dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Itu cuman keutamaan, itu tidak kewajiban. Kalau teman-teman maunya kul nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Misalnya nih sholat witir, rakaat 1 al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga adalah al-ikhlas, al-falak, an-nas. Nggak apa-apa ya, suratnya bebas aja, nggak jadi masalah ya. Itu cuma keutamaan, itu cuma bukan kewajiban, oke? Ustazah, iya besok aku puasa Asyura bersamaan dengan ada keluarga tasyakuran. Izin teman-teman, puasa Asyura sekali setahun. Minta maaf aja sama ahlul bait, untuk teman-teman fokus puasa aja. Pertama dapat pahala sunnah Asyura, yang kedua dapat pahala fardu kifayah untuk datang memenuhi undangan. Dan yang ketiga dapat pahala silaturahmi, jadi besar sekali pahalanya. Makan kan gak wajib juga, oke? Paham ya teman-teman ya? Ustazah, uang sedekah subuh boleh nggak dikasih ke anak dan saudara? Bebas. Ustazah, sebentar. Apakah sodakohnya harus ke anak yatim aja? Sebenarnya enggak sih. Cuman memuliakan anak yatim di hari Asyura itu pahalanya cukup besar. Boleh nggak sedekah subuhnya yang aku kasih untuk sedekah besok? Memang begitu harapanku. Teman-teman kan punya banyak sedekah subuh nih dari dulu-dulu nih. Sudah ada sekarang nih, terkumpul nih. Hari ini atau besok boleh diserahkan ke anak yatim atau fakir miskin. Aman ya? Sudah mulai paham ya? Jadi pasang niatnya malam ini aja. Yang mau puasa besok sekarang aja pasang niatnya. Kalaupun gak kebangun sahur itu gak apa-apa ya. Ustazah, iya habis asar tadi masuk pahala sedekah Asyura enggak? Sudah masuk, udah mendekati azan maghrib udah masuk ya. Aku kecepetan enggak kan? Aku kecepetan enggak kan? Udah kayak ujian beneran aku nih guys.
Udah duduknya di meja lurus kayak gini guys, kayak ujian skripsi. Udah ya, aman ya, nggak kecepetan aku kan, aman ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Banyak kali pun dosenku yang nguji aku hari ini. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sama anak piatu boleh nggak masalah ya. Bolehkah sedekah pada mak sendiri? Bagus lah ya, lebihin jajan maknya ya, besok ya. Ustazah, pasang niat malam ini untuk puasa besok, benar, mantap. Sekarang pun boleh pasang niat ya. Sengaja aku puasa Asyura, sunnah atasku karena Allah ya. Nawaitu sauma Asyura lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, oke, itu dia niat puasa Asyura yang tadi ya. Sengaja aku puasa Asyura, sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk ibu? Teman-teman, sedekah itu bebas untuk siapapun. Sedekah itu boleh dikasih ibu, dikasih anak, saudara, traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih non-muslim. Kalau yang namanya sedekah bebas. Yang penting prinsip sedekah ada 3. Yang pertama untuk orang lain atau makhluk lain. Tapi tidak boleh untuk diri kita sendiri. Sedekah untuk bayar hutang kita itu nggak sedekah namanya. Tapi sedekah untuk bayar hutang orang itu sedekah untuk orang. Ya, untuk ngasih makan kucing, untuk ngasih uang pesta boleh ya. Yang kedua adalah diniatkan untuk Allah. Yang ketiga tidak melanggar syariat dan uangnya harus uang halal. Itu aja prinsipnya. Oke ya. Ustazah, kalau sedekah bacanya ya Allah ya Rozak Mbak Kibra, nggak apa-apa ya Mbak. Ustazah, cara sholat witir habis sholat isya. Seperti sholat witir biasa. Teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir. 1 rakaat boleh, 4 rakaat, 3 rakaat juga boleh. Kalau teman-teman mau 3 rakaat, maka tidak pakai tahiyat awal kayak sholat maghrib. Jadi begini, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau sholat maghrib ada tahiyat awal. Kalau sholat witir tidak ada tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Itulah cara sholat witir. Nah, sholat witir ini dari habis isya sampai azan subuh. Misalnya nih habis isya teman-teman ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam teman-teman mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Tapi jangan witir lagi, karena witir cuma boleh 1 kali. Kecuali kalau teman-teman nggak witir setelah isya, tengah malam teman-teman tahajud, lalu kemudian witir itu boleh. Oke. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke pengamen nggak apa-apa. Ustazah, sebentar ya, saya puasa Daud, besok nggak puasa. Besok jadwal tidak puasa, tidak usah puasa, nggak apa-apa. Insya Allah puasa Daud lebih utama ya. Ustazah, oke, sebentar. Witir berapa rakaat? 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh. Ustazah, oke, puasa Asyura nyambung puasa Senin boleh. Oke, coba teman-teman dengerin aku sambil teman-teman fokus ya. Kalau teman-teman mau puasa lebih banyak, besok kita puasa Asyura kan. Hari Senin boleh puasa Senin dan Kamis. Oke. Hari Selasa boleh puasa kodo bagi yang mau kodo. Nanti hari Rabu, Kamis, Jumat kita udah puasa Yaumul Bid itu. Kita udah puasa Yaumul Bid itu guys. Ya, nanti aku ingatkan lagi ketika udah sampai Yaumul Bidnya. Yang penting teman-teman klik aja dulu foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita ngobrol santai bareng-bareng di akun ini ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh terkumpul, lalu boleh nggak untuk 10 Muharram? Boleh, nggak masalah. Justru itu yang aku bilang dari kemarin di video-video aku ya. Teman-teman cek juga video-video aku ya. Ustazah, kalau sedekah sama janda, nggak apa-apa. Yang penting niatnya karena Allah, bukan karena mengambil perhatian janda. Ustazah, ada bayi dan kadang keburu nangis kalau ditinggal sholat. Apakah boleh tanpa diawali dengan doa iftitah? Nggak apa-apa.
Ya, iftitah itu sunnah, dia tidak wajib. Tapi sayang aja kalau nggak pakai iftitah. Nah, jadi saran aku sih, kalau teman-teman, saran aku ya, kalau teman-teman tidak mau, kalau teman-teman sholatnya mau buru-buru, lebih baik teman-teman tidak baca ayat pendek, tapi iftitahnya tetap dibaca. Karena iftitah itu sunnah muakkad, sementara ayat pendek itu sunnah biasa. Oke, niat puasa Asyura gimana? Oke, niat puasa Asyura bisa dipakai sekarang. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Sekarang aja enggak apa-apa, pasang niat. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah ya. Oke, sebentar ya, sebentar ya. Oke, sebentar, mana dia? Oke, bentar ya. Oke, ini pertanyaan penting ini. Ustazah, kalau seandainya aku udah witir 1 rakaat setelah Isya. Oke, lalu kemudian tengah malam habis tahajud aku witir lagi, boleh nggak 1 rakaat? Mutlak nggak boleh. Tidak boleh. Witir cuma boleh 1 kali saja. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Habis Isya tidur jam 10 malam bangun tahajud. Tidur lagi jam 1 bangun tahajud. Tidur lagi jam 2 bangun tahajud. Tertidur lagi bangun jam 3 tahajud boleh. Tapi kalau witir nggak boleh. Karena witir cuma 1 kali saja. Karena kalau dia 2 kali dia jadi genap guys. Contoh, sebelum tidur 1, tengah malam 1, jadi 2 lah. Jadi genap dia kan. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, jadi 6 lah. Iya enggak? Genap dia. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, jadi 4 dia. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, jadi 4 dia. Jadi witir cuma boleh 1 kali. Untung ditanyakan ya, enggak boleh witir tuh 2 kali ya. Ustazah, bacaan apa yang dibaca ketika masuk masjid? Masuk masjid, doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Mantap ya. Oke. Ustazah, niat witir 1 rakaat. Oke, teman-teman perhatikan sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan tentang niat sholat. Tolong sematkan doa masuk masjid. Siap. Bu Guru, nah ini aku sematkan Bu Guru. Siap, laksanakan. Nah ini yang nggak kebaca tappingnya dimaafin ya guys, nggak apa-apa kan kita tiap hari kan pelan-pelan belajar ya. Sematkan, siap, mak, dimarahin aku nih. Oke, aku sematin tuh Bu Guru, ampun ya. Nah itu dia ya. Nah jadi ngapain kita tadi? Aku mau jelasin apa tadi? Lupa aku. Terkejut aku, sematkan katanya, terkejut aku. Siap Bu Guru, tuh udah disematin tuh. Nah yuk kita lanjut ya. Tadi aku mau jelasin apa ya? Niat sholat ya. Oh, niat sholat itu gampang banget guys, nggak ada susah, super gampang. Contoh, hanya teman-teman sebutkan nama sholatnya, rokaat dan hukum. Nama sholat, rokaat, hukum. Nama sholat, rokaat, hukum. Nama sholat, rokaat, hukum. Contoh, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nama rokaat hukum. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah kayak gitu aja kok, gampang kan? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gampang kan? Nah, kalau bahasa Indonesia emangnya boleh doa Ustazah? Niat boleh, niat mandi junub, niat tayamum, niat wudu, niat sholat, boleh pakai bahasa Indonesia. Loh Ustazah kok ngajarin pakai bahasa Indonesia? Kalau pakai bahasa Arab nggak jadi teman-teman sholat nanti. Pusing niatnya, nggak usah lah pakai bahasa, nggak usah lah sholat gitu nanti, ya kan? Nah, aku harus menyesuaikan ya. Yang penting paham, yang penting dia sah. Kalau aku pakailah bahasa Arab nggak jadi sholat nanti.
Oke ya, Ustazah, kalau uang sedekah subuh dibagikan ke orang tua dan anak kandung nggak jadi masalah ya. Ke orang tua dan anak kandung nggak jadi masalah ya. Sholat witir 1 rakaat, usolli sunnatan witran lillahi ta'ala ya. Ustazah, kepepet sholat tahajud, sholat sunnah lainnya ditinggal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang namanya sunnah kan nggak apa-apa ditinggal ya. Ustazah, iya. Sebentar ya, Bu Guru, banyak kali pun guruku nih, ku harus jawab banyak pertanyaan ya. Ustazah, sebelum tidur 2 tengah malam, 1 malam gimana? Boleh. Jadi gini Mbak, batas tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting belum azan subuh masih bisa tahajud. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30 menit. Mbak bangunnya jam 4 lewat 10 menit. Akan ada waktu 20 menit lagi bisa tahajud 2 rakaat, bisa witir 1 rakaat. Ustazah, oke, sholat duha bisa nggak bertahan apa Mbak? Oke, sebentar ya. Kalau sholat tidak bisa ikut bacaan imam, ya nggak usah diikut. Al-Fatihah aja baca. Oke, aku jelasin cara sholat berjemaah ya. Teman-teman fokus, karena aku agak cepat nih ngomongnya nih, menyesuaikan biar banyak pertanyaan yang terjawab nih ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku sekarang boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi cara sholat berjamaah itu ketika imamnya baca iftitah, kan makmumnya baca iftitah. Kan gitu ceritanya kan. Ceritanya kan gitu tuh. Ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan memang gitu kan. Tapi seketika imamnya baca Al-Fatihah, maka makmumnya diem. Loh gimana diem Ustazah? Saya belum selesai baca iftitah. Diem pokoknya. Saat imam baca Al-Fatihah, kitanya diem. Oke, gitu ya. Kitanya diem. Nah, seketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Gitu ceritanya. Jadi saat imam baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Lalu ketika imamnya belum selesai ayat pendek, ternyata ayatnya panjang kali gitu kan. Kitanya udah selesai Al-Fatihah, kitanya diem aja. Iya, dengerin aja imamnya. Jadi kita baca tuh cuma Al-Fatihah. Hanya saja Mbak, seketika imamnya pendek nih ayat pendeknya, rupanya dia cuman Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar, cuman 1 ayat. Kitanya masih separuh nih Al-Fatihahnya. Maka ruku saja ikut imam. Segampang itu. Ustazah, oke, kalau diem terus boleh nggak ikut gerakannya aja? Gerakan apa maksudnya? Ustazah, oke. Sebentar ya, oke. Sematkan love yang di samping kanan biar gampang tap-tapnya. Yang mana ya? Kurang paham aku. Sebentar ya teman-teman ya, kurang ahli aku TikTok ini guys. Ustazah, sholat sunat baca iftitah enggak? Sholat sunat itu baca iftitah enggak? Sholat sunat itu boleh baca semua sholat, baik itu sholat iftitah, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib gitu ya, maka tidak wajib baca iftitah. Cuman sayang nggak dibaca karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, transfer ke anak yatim boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak nyalain bukhur tapi bukan Ustadz Habib gitu? Bukhur ya boleh, bukhur sunnah. Aku setiap pagi dan malam hidup bukhur di rumah. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Sholat sunnah setelah Jumat itu sholat apa ya? Sholat apa ya? Kalau sholat zuhur ada ba'diyah ya. Ustazah, sebentar. Sholat takbir sholat apa baca niat dalam hati? Dalam hati nggak masalah ya. Kalau imam baca surat yang panjang, kita mengaminkan atau diem? Diem aja Mbak. Diem aja nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau puasa Daud jatuh hari Jumat dan hari Sabtu nggak apa-apa Mbak.
Kalau kita udah mulai sebelumnya. Yang tidak boleh itu adalah memulainya di hari Jumat dan hari Sabtu. Kita belum pernah puasa Daud nih pura-puranya. Lalu kemudian setelah itu kita melakukan memulainya di hari Sabtu dan Jumat nggak boleh. Tapi kalau udah berjalan ketemu Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak apa-apa. Bukhul itu setan, bukan bukhur, bukan bukhul. Kalau bukhul itu sihir ya, media sihir. Ini bukhur, satu huruf aja bedanya, agak lain pun ya kan. Bukhur ya guys, bakar bukhur ya, bukhur itu sunnah ya. Rasulullah suka wangi-wangi bukhur. Tapi kalau bukhul, itu sihir. Ketahuan kali pun aku nggak bisa ngomong R, jadi ada yang salah paham, dia bilang bukhul. Gimana ceritanya? Oke, canda ya guys. Ya, bukhur, behur kata orang Arab, betul sekali ya. Kalau orang Minang, ya nggak tahu ada. Ustazah, oke sebentar. Yang berhak terima sedekah anak yatim atau piatu? Kedua-duanya kalau sedekah nggak masalah ya Mbak. Oke. Ustazah, oke, iya. Bolehkah sholat tasbih dilakukan di siang hari? Boleh, nggak masalah Mbak, nggak masalah. Cuman kalau sholat tasbih siang hari itu 4 rakaat 1 kali salam. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Ustazah, oke sebentar. Kalau mukena nutupin jidat nggak boleh. Karena ini jidat ini harus betul-betul kena benda, harus kena sejadah. Jadi jidat tidak boleh kena benda yang bergerak ya. Termasuk laki-laki, jidatnya itu nggak boleh kena sorban. Dia mesti kena benda yang tidak bergerak ya. Tidak boleh kena benda yang bergerak. Nggak boleh ketutup sorban. Ustazah, saat sholat berjamaah di tengah-tengah ada anak-anak memotong saf. Apakah sah sholat kita? Kalau sahnya sah, nggak masalah ya. Ustazah, 4 rakaat 2 kali salam. Yang mana? Yang mana yang mau ditanyain? Ustazah, oke. Boleh nggak kita sedekah Muharram tapi atas nama almarhum ibu? Nggak masalah ya. Atau atas nama kita juga nggak apa-apa. Atas nama kita juga nggak apa-apa, nanti kita doakan supaya untuk ibu kita, itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, bukhur itu menyan, beda sekali ya, beda ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Apa doanya saat kita sedekah ke anak yatim? Kita doa sedekah aja guys, kayak biasa. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Lalu kemudian kalau anak yatimnya di depan kita, kita usap kepalanya, baca sholawat. Masya Allah, ana wa kafilul yatim kal hatain, kata baginda Nabi, aku dan orang yang memuliakan anak yatim di akhirat nanti kal hatain, ya, dekat duduknya. Ustazah, oke, urutan sholat malam, tahajud, hajat, taubat, witir, bebas aja kalau urutan sholat ya. Ustazah, bolehkah sedekah hajatnya banyak? Nggak masalah. Udu'uni astajib lakum, kata Allah, doa kepadaku, aku jawab. Oke, Ustazah, sebentar. Sholat apa yang dilakukan di malam 10 Muharram? Perbanyak sholat sunnah aja kok ya. Ustazah, iya. 2 salam itu 2 kali niat. Oh iya dong. 2 salam 2 kali niat. Misalnya nih sholat duha. Sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Masing-masing harus niat. Kayak sholat subuh. Nah, setiap 2 kali salam mesti niat ya. Ustazah, bantu. Apa bantu? Rawatib. Oke, aku bantu ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku hari ini, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga kita betah belajar di akun ini ya. Nah, ini agak sulit sedikit, lebih fokus ya. Jadi gini, yang namanya rawatib itu ada 2. Yang pertama adalah rawatib qobliyah. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Nih aku pelan-pelan deh. Rawatib, aku cuekin komentar sebentar ya. Rawatib qobliyah adalah sebelum sholat fardu. Rawatib ba'diyah adalah setelah sholat fardu.
Satu qobliyah, satu ba'diyah. Semoga sampai di sini paham ya. Jadi rawatib itu bapaknya. Si bapak ini punya dua anak. Namanya si qobliyah dan si ba'diyah. Itulah lebih kurang logikanya biar lebih paham. Nah, hukumnya ada dua lagi. Ada yang sunnah mu'akkad, ada yang sunnah biasa. Daripada pusing, kita belajar dulu nih yang sunnah mu'akkad. Nah, coba bantu yang sudah paham diketik, nanti aku sematkan. Untuk membantu teman-teman kita yang belum paham ya. Kapan saja nih sholat sunat rawatib yang statusnya sunnah mu'akkad ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, saya ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke? Nah, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu ada sholat sunnah. Tapi tidak sunnah mu'akkad. Dia sunnah biasa. Nah, itu ya. Nah, ada sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada ya. Hanya saja sunnah biasa. Ustazah, oke, sebentar. Boleh nggak Mbak? Aku dipanggil Mbak guys, mantap ya. Nah, biar agak mudah sedikit ya kan guys. Terus kalau sholat qobliyah zuhur 2 rakaat aja boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah ngelus kepala anak piatu sama ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Niat sholat ba'diyah maghrib. Nah, kayak tadi kalau niat sholat, coba niat sholat kan kayak tadi. Sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Niat, rokaat, dan hukumnya. Niat, rokaat, dan hukumnya. Sebelum subuh, sengaja aku sholat sunat sebelum subuh atau qobliyah subuh, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah zuhur, sengaja aku sholat sunat ba'diyah zuhur, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebelum asar, sengaja aku sholat sunat qobliyah asar, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Gampang kan? Nah, gampang lah, bismillah ya. Ustazah, oke. Wanita wajib sholat Jumat? Enggak. Boleh wanita sholat Jumat, tapi enggak sampai status wajib ya. Oke ya. Nah, Ustazah, niat bagi sedekah Asyura, tapi sedekahnya masih minggu depan karena bareng-bareng sama ibu pengajian. Minggu depan boleh sedekah. Tapi untuk besok sedekahlah untuk memenuhi sunnahnya walaupun sedikit aja. Yang benar sunnah apa sunat? Sama aja karena dia pakai tamar butoh ya. Kok nggak pakai usoli Ustazah? Usoli itu bahasa Arab. Nanti kalau aku spill yang bahasa Arab teman-teman kita bingung malah nggak sholat sama sekali. Jadi aku memilih pakai bahasa Indonesia untuk sementara waktu. Toh sholatnya juga sah. Ada dalil buat aku. Khatibun nas biqadri ukulihim. Sampaikan kepada orang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau aku semuanya pakai bahasa Arab pula, niat sholat, niat sahur, teman-teman nanti bingung teman-teman. Nanti ujung-ujungnya malah nggak dilakukan. Toh dia niat sholat, niat wudhu, tayamum, mandi junub semuanya boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, kalau kita sholat bersin, apa ulang lagi, apa terus zah? Kalau bersin Mbak Oma tidak batal, kecuali batal bersinnya mengeluarkan suara. Atau bersinnya itu mengeluarkan pipis. Sampai tepipis dia batal tuh Oma. Kalau dia batal maka boleh ambil cebo, nggak usah dipakai lagi celananya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh ambil wudhu, sholat lagi kayak biasa. Aman ya? Oke. Ustazah puasa Asyura tapi masih punya hutang puasa Ramadan.
silakan besok puasa Asyura dulu. Nah, setelah itu teman-teman lanjutkan puasa Qadha ya. Nah, yang mau puasa Asyura boleh pasang niat malam ini ya. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah ya. Oke, yang mana niat apa? Oke, Ustazah, batas umur berapa anak dikatakan yatim? Anak yatim itu wajib disantuni sampai dia balik. Wajib itu karena dia menjadi bagian dari kewajiban kita. Tapi kalau dia sudah berusia lebih dari balik, boleh dia disantuni. Ya, sunnah hukumnya. Sampai dia balik wajib. Kemudian setelah dia balik sunnah ya, setelah dia balik sunnah. Oke. Kemudian setelah itu malam ini bisa nguap Mak, masih ditunggu nguapku ya. Astagfirullah. Yang online offline pun nunggu nguapku. Ustazah, kalau sholat subuh tidak bisa baca doa kunut, nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa ya Mbak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Ustazah, apakah sholat taubat boleh kapan saja? Boleh, siang dan malam boleh ya. Siang dan malam boleh ya. Oke. Ustazah, gitu. Siang dan malam boleh. Kecuali habis asar dan habis subuh ya. Ustazah, sholat doa suratnya pendek-pendek aja. Nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya. Kul nggak masalah. Yang penting sholat dulu aja ya. Ustazah, qobliyah subuh sama nggak dengan sholat fajar? Sama. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Ada nggak doa biar nggak nguap kayak Ustazah? Nggak ada. Nggak ada. Cuma kalau teman-teman nguap, maka bacanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak tahu kenapa dari ibuku, kakakku, jemaahku, online, offline, semuanya pada nanya, kapan nguapnya Ustazah? Cobalah pertanyaannya gimana coba. Lebih gampang menjawab pertanyaan sujud sahwi guys. Tadi pagi orang tua aku gitu juga. Kok nggak ngantuk-ngantuk sih nak? Oke ya. Ustazah, bolehkah puasa besok datang ke undangan? Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah jadi teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa, dapat puasa sunnah. Lalu kemudian teman-teman datang ke pesta, dapat pahala fardu kifayah. Oke. Nah, udah gitu aja, mantap itu ya, dapat pahala 2 ya. Saran aku, puasalah, kan itu Asyura guys ya kan. Kecuali Senin dan Kamis bolehlah batal ya kan. Nah gitu ya. Ustazah, habis duha pas sholat boleh sholat taubat? Boleh, nggak masalah. Habis duha sholat sunat taubat, it's okay, nggak apa-apa ya. Ustazah, qobliyah zuhur tapi nggak pakai ba'diyah, nggak apa-apa. Lumayan lah daripada ndak goyang, pelan-pelan aja. Sekarang qobliyah dulu ya kan, sebulan. Besok-besok ba'diyah lagi, it's okay, ndak masalah. Apakah niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh tutup bibir? Boleh tutup, boleh buka ya. Ustazah, karena sakit saya jam 2 siang tidur lama. Aduh, bangun mau maghrib, sholat asarnya gimana? Boleh dikodo besoknya, tapi benar-benar ketiduran ya mbak, bukan karena lalai. Kalau karena lalai itu dosa ya. Ustazah, saya dulu banyak dosa, tolong saya. Enggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Menyatakan banyak dosa aja itu udah mantap, udah satu level lebih baik. Ada orang berdosa, tapi dia nggak sadar kalau dia melakukan dosa. Nah ini kita berdosa dan sadar bahwa kita berdosa, itu udah satu level lebih baik.
Tenang aja, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nggak apa-apa, ke depan kita lebih baik aja. Allah tidak pernah juga lihat kita dari masa lalu, yang penting sekarang dan yang akan datang, iya kan? Nggak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Nggak juga ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Semua kita berhak untuk jadi orang yang baik. Ustazah, tanggal 11 bisa puasa? Bisa, puasa Senin dan Kamis. Bisa ya, oke. Kan nih Mbak Soleha ya. Ustazah, apa? Panggil-panggil. Sholat pakai bahasa Indonesia, takbiratul ikhramnya bahasa Indonesia juga ya? Enggak. Niat doang yang boleh pakai bahasa Indonesia ya. Sementara takbir sampai salam harus pakai bahasa Arab ya. Oke, dah. Ustazah, oke, qobliyah subuh sampai jam berapa? Pokoknya qobliyah itu bisa dilakukan sepanjang ada waktu sholatnya. Selagi masih aja jadwal subuhnya, masih bisa qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh. Itu sama dengan misalnya di waktu zuhur, pura-puranya siap Mbak Kartika. Misalnya nih azan zuhur 12:20, kita baru sholat jam 1. Boleh aja kita qobliyah dulu zuhur, baru kita sholat zuhur, baru ba'diyah. Kan waktu zuhurnya masih ada. Ya, boleh nggak cerita sama kakak? Mana dia lah tadi ya? Oh, udah terbang dia tulisannya ke langit ketujuh guys. Oke, wah udah terbang guys. Teman-teman ngetiknya pakai tenaga dalam, kayak rudal Iran. Oke, udah ketik lagi ya Mbak. Maaf ya. Ustaz, ini ada ya. Bolehkah cerita sama anak saya kalau selalu doakan biar jadi anak soleh dan sukses? Boleh, nggak masalah ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Ustazah, oke, zikir apa yang baik di hari Asyura? Perbanyak teman-teman bersolawat aja. Ustazah, apa benar harus jajan istri besok? Ada laki-laki yang nanya guys, apa benar besok harus istri tambah jajan? Aku jawab apa guys? Jangan percaya Pak. Benar ya Pak, ada dalil man wassa'a ala iyalihi fi yaumil asyura wassa'alallahu alaihi sanata kullaha. Siapa yang meluaskan nafkah istrinya di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Jawab benar Zah Mbak Sahidah. Benar sekali ya, itu dalam kitab I'anatul Talibin, dan Imam Ats-Tsauri menjelaskan bahwa saya membuktikan dan saya merasakan ya. Kasihlah, besok banyakkan hari Minggu, Senin boleh dikurangi. Nggak, canda ya. Insya Allah sedekah terbaik seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya ya. Insya Allah dipanjangkan sepanjang tahun. Kita doakan semoga suami-suami banyak rezekinya malam ini sehingga besok bisa bersedekah. Ustazah, saya mencoba puasa Tasu'a tadi tapi ternyata muntah karena maaf. Udah terbang dah. Maaf apalah, terlewat lah. Nah kalau Mbak nggak bisa puasa Tasu'a karena sakit mah, nggak usah dipaksa, nggak apa-apa ya. Besok pun kalau masih sakit, nggak usah dipaksa ya. Kalau sakit mah, cuma izin, aku punya saran. Ini sarannya banget nih ya. Kalau teman-teman pengen maksimal ibadahnya, puasanya pengen maksimal, coba minum madu akasia yang aku spill itu. Madu akasia itu udah banyak menyembuhkan ribuan orang yang tadinya nggak bisa puasa karena asam lambung, GERD, bahkan sholatnya susah karena keputihan, bahkan dia itu istihadah, haid terus ya. Nah atau misalnya karena kolesterol, hipertensi, akasia, dan testimoninya udah banyak banget. Nah tapi niatkan untuk ibadah. Nanti kalau udah sembuh lambungnya, teman-teman boleh lebih bantap puasanya ya. Tapi kalau teman-teman yang kayak susah sholatnya, kayak kesemutan,
kesemutan, nyeri sendi, asam urat, asam lambung, ya, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pengapuran. Nah, minum madu rambutan dan udah banyak sekali membantu banyak masyarakat di Indonesia ya. Nanti beli madunya COD aja, akasia dan rambutan namanya. Ya, nanti kalau beli 2 aku turunkan harganya. Gula akasia ya. Oke, sholat yang tertinggal di kodo kalau teman-teman ingat jumlahnya aja ya. Oke, gitu ya. Minum ya Ustazah udah puasa minum madu akasia. Nah itu kan tuh setiap mau puasa saya minum madu tetap seger tuh minum madunya karena kita banyak kan puasanya banyak banget nanti ya. COD madunya ya. Alhamdulillah aku udah beli 2 siap madu rebusan jahe dan kunyit boleh ya. Promil autoimun akasia, promil akasia ya, promil akasia ya. Kolesterol akasia banyak yang ya betul itu minum madu sunnah ya, minum madu sunnah. Teman-teman yang mau madunya coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Mbak yang tadi kalau ada rezeki beli madu akasia ya, nanti akasia dan rambutan dia 2 madu, ini dia madu akasia. Jangan-jangan Ustazah minum madu makanya enggak ngantuk-ngantuk. Ya aku minum madu tiap hari sudah hampir 2 tahun. Nah ini dia madunya. Ini 2 madu yang best seller di akun kita nih. Ini 2 madu nanti kalau beli 2 aku turunkan harganya ya. Nah ini akasia nih. Ini dia rambutan nih yang warna biru nih. Coba teman-teman lihat tuh masih ada busanya saking aslinya ya. Nah ini dia nggak dimasak nih. Rambut tuh masih ada busanya tuh. Iya ini Masya Allah ya. Rambutan ini kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, pengapuran, saraf kejepit. Ini dia rambutan. Nah kalau akasia ini madu yang aku minum. Ini warnanya hitam nih ya. Nah ini enak juga nih guys. Ini diabetes, hipertensi, asam urat dan seterusnya. Oke, nah teman-teman mau yang mana dulu? Nanti kalau beli 2 aku turunkan harganya ya. Nah yang Malaysia nggak bisa mbak. Satu-satu dulu ya, akasia dulu ya. Nah harganya cuma 89.000 1 kilogram madu. Yang mau beli madu harus fokus ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah madu akasia dulu nih. Nah madunya warna hitam. Ini lebahnya menghisap bunga akasia. Nggak usah khawatir ini madu asli. Nanti kalau mau beli 2, nanti aku turunkan harganya ya. Fokus ya, akasia ya. Ini dia akasia. Nampak kalau gini aja nggak perlu aku angkat ya. Akasia ini adalah, fokus ya, bismillah ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Oke? Atau nggak ada problem, sekedar ingin stamina aja akasia. Harganya 1 kilogram cuma 89.000 aja, tapi malam ini harganya bagus. Coba tuh aku sematin di bawah. Tapi nanti kalau mau akasia juga, rambutan juga, asam urat juga, sakit lutut juga, nanti beli 2 ya. Sekarang yang mau beli 1 dulu, udah muncul madunya di bawah, langsung COD ya, akasia. Tapi kalau mau beli 2, jangan beli dulu ya, harganya sangat murah. Kalau beli 2, jangan beli dulu. Kalau beli 2 nanti harganya 1 kilo nggak sampai 80.000. Fokus ya. Dah, fokus ya. Oke, kita ulang ya. Suara aku jelas teman-teman. Suara aku jelas ya. Kalau beli 2 tenang dulu ya. Nah, aku ulang bentar ya. Cara minumnya setelah ini. Bismillah. Akasia ini adalah diabetes. Suara aku jelas. Hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal,
tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, keputihan, haid gak lancar, haid terus, jantung atau gak ada masalah. Sekedar stamina aja aku minum akasia. Ini enak guys. Caranya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat, teh kopi boleh, langsung minum juga boleh. Ya, anak-anak boleh, nggak masalah untuk stamina. Rasanya enak, coba deh teman-teman ya. Tapi yang mau beli 2 diem dulu, jangan belanja dulu ya. Nanti kalau beli 2 aku turunin harganya. Oke? Akasia, enak madunya. Dah? Sekarang kita ke rambutan. Nah ini dia. Rambutan ini beda lagi nih. Ini lebahnya menghisap bunga rambutan. Semua kita kirim besok ya. Nah ini udah banyak testimoninya ya. Teman-teman yang merasakan manfaatnya ada di sini orangnya. Oke. Nah ya. Nah ini kita ke rambutan. Fokus ya. Rambutan ini lebahnya menghisap bunga rambutan. Oke. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Mau sujud sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, duduk antara 2 sujud nggak bisa ditekuk, mau berdiri sakit tumit, pengapuran, saraf kejepit boleh ke rambutan. Oke? Rambutan aku sematkan sekarang di bawah ya. Oke, aku sematkan sekarang rambutan di bawah, langsung COD ya. Yang mau beli 2 lebih murah nanti setelah ini. Fokus ya, nampak rambutan 4 tahun boleh. Ya, cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi juga boleh ya. Oke. Ntar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Dah ya, dah oke ya. Sudah ada keluhan kolesterol. Ustazah, sekarang aku udah sekarang mau lagi madu akasia karena aku punya kolesterol pertigaan nyeri. Masya Allah. Oke, dah fokus ya teman-teman ya. Oke, kita ke tuh mah testimoninya udah banyak ya guys. Yang udah ngerasakan manfaatnya ada di sini orang-orangnya. Oke. Dah, ada yang mau beli 2 teman-teman? Kalau mau beli 2 bilang ada. Ada. Ada yang mau beli 2? Kalau beli 2. Saya ada asam urat, nyeri lutut. Boleh ya. Nanti beli 2 lebih murah. Ada ya. Oke, yang mau beli 2 siap-siap ya teman-teman ya. Yang mau beli 2 siap-siap ya. Oke ya, siap-siap. Nah teman-teman, ini tadi ceritanya ada 2 madu ya. Ini adalah ceritanya madunya enak, mantap ya. Ini ceritanya ada 2 madu, beli 2 aku turunkan harganya ya. Oke, sebentar ya. Oke, aku turunkan harganya, oke. Ceritanya tadi ini adalah akasia, oke. Ini ceritanya akasia kan, tuh yang warna kuning ya. Ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan adalah akasia. Dah? Kalau rambutan ini kan tadi ceritanya kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB gak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Jadi gini, kalau teman-teman punya 2 keluhan, misalnya ada asam urat juga, sakit lutut juga, beli 2 lebih murah, oke? Nah, datang bulanku sudah lancar, Masya Allah. Tuh, ambeien udah luar biasa Zah, Masya Allah. Sakit lutut, darah tinggi, kolesterol beli 2. Misalnya nih teman-teman ada 2 keluhan nih. Misalnya ada asam urat juga, lutut juga ya, beli 2 lebih murah, oke? Siap-siap yang mau beli 2, aku turunkan harganya malam ini. Harusnya tuh, aku asam urat udah baik, minum akasia, Masya Allah. Harusnya beli 2 178.000, kita coba turunkan harganya. Bantu aku malam ini, sekarang berapa harganya? Jangan dibeli
dulu. Sekarang berapa harganya? Lututku sudah jauh lebih baik. Mantap ya. Berapa harganya? 161.000. Oke, aku turunkan lagi. Sebentar dulu ya, aku turunkan lagi. Teman-teman boleh beli setelah ini ya. Teman-teman tunggu dulu, aku turunkan setelah ini ya. Ambeien lambung beli 2 mbak. Ambeien rambutan, lambung akasia. Tunggu sebentar, aku turunkan harganya ya. Sambil teman-teman beli 2 lebih murah, nanti aku jelaskan cara tuh. Aku udah turunkan nih ya. Langsung COD ya, beli 2 lebih murah, udah turun harganya sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berapa harganya? Berapa harganya beli 2? 157.000. Langsung COD ya. Nah, nanti cara minumnya aku jelaskan. Segera teman-teman COD aja. 157.000 aja. Berarti 1 kilonya cuma 76.000 aja. Langsung COD. Teman-teman, beli 2 lebih murah menjadi trending di TikTok ya. Nah, ini yang belinya banyak banget ya, teman-teman ya. Tuh, menjadi trending dan disukai banyak orang-orang yang ada di jagat TikTok. Nah, jadi banyak banget madunya disukai ya. Oh, ngeblur ya, teman-teman ya, ngeblur ya. Tuh, dia menjadi pembelian yang cukup banyak ya. Langsung COD ya, teman-teman ya. Wasirku udah nggak sakit lagi. Masya Allah ya. Dia ada ongkirnya, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena dia udah dapat 2 kilo. Cara minumnya gimana kalau beli 2? Pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan ya. Nah, dapatnya 2 kilo. 2 kilo otomatis ongkirnya jadi 2 kilo. Tapi kan nggak masalah, udah disubsidi oleh TikToknya. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Beli satu-satu lebih bagus, nggak masalah ya. Madunya enak, oke? Langsung COD ya. Langsung COD, beli 2 lebih murah etalase 1 ya. Beli 2 lebih murah etalase 1, oke? Nah teman-teman, saya mau akasia, kolesterol saya sembuh, alhamdulillah, tuh kan? Mau Ustazah 2 kilo, langsung COD ya. Ustazah, oke, tahan madunya sampai kapanpun, gak jadi masalah ya. Kan dia madu asli ya guys. Nah untuk madu kita ini menjadi cukup trending di TikTok ya, teman-teman gak usah khawatir, oke? Nah, penyimpanan di suhu ruangan biasa boleh. Oke, fokus, yang mau beli 2, pergi ke etalase 1. Ke etalase 1 beli 2 lebih murah. Isinya akasia dan rambutan. Cara minumnya pagi akasia, malam rambutan. Nah, akasia ini manis asam seger, rambutan ini manis kayak permen. Ini 2 kilo, ya. Ini 2 kilo, ya. Madunya ini tidak dimasak. Begitu panen, saring, packing, kirim. Jadi dia nggak menahun-nahun ada di toko. Aku udah CO2, aku udah CO2, siap. Ada yang udah berhasil CO2 ya? Udah CO ya? Aman ya, nggak error ya guys, aman ya, soalnya aku nggak bisa lihat apa-apa malam ini. Aman ya, oke. Sekarang yang mau beli satu-satu, tuh rematiku udah nggak sakit lagi, mantep, Masya Allah. Campur air putih hangat, teh, kopi, boleh nggak masalah ya. Nah, madu akasia aja boleh ya. Masya Allah. Nah, teman-teman, madu yang mau beli satu-satu, yang belum paham boleh stay tune sebentar. Madu kita ini udah menjadi penjualan bagus di TikTok ya. Dia udah berada di posisi 1 ya, teman-teman. Posisi 1 di dunia permaduan sealam TikTok tuh ya. Masya Allah ya. Akasia punya GERD dan batuk. Oh iya dong, akasia GERD. GERD sebentar insya Allah dengan akasia, oke? Fokus ya, fokus teman-teman, aku mau jelaskan satu persatu. Terima kasih yang udah CO, jangan lupa baca sholawat, besok insya Allah kita akan kirim langsung, oke? Dada sakit boleh ke akasia, dah fokus ya. Yang mau beli satu-satu boleh fokus ke madunya, aku jelaskan ya. Yang beli 2 ke etalase 1 ya. Oke, udah CO2 Zah, pembelian yang kedua, udah CO2, udah order 2 us, aku udah CO, ya, siap. Terima kasih yang udah CO. Saya sudah CO Ustaz, aku udah CO saja. Terima kasih ya. Insya Allah teman-teman bakal suka. Nah, aku percaya diri spill madu ini karena madu ini udah aku spill hampir 2 tahun dan ini udah terco 1 ton lebih setiap harinya. Nggak usah khawatir, oke? Sekarang kita satu-satu dulu ya. Kita ulang lagi ya bagi yang masih bingung ya. Bismillah. Nah, yuk kita ke akasia warna kuning. Aku sematkan di bawah. Nah, nampak? Nampak ya? Nah, ini dia.
Lagi ada promo nih. Sebenarnya 89.000 nih harganya. Aku ulang. Akasia ini adalah, lihat di bawah ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, myom, ya, tiroid, hipertiroid, jantung, ginjal, empedu, liver, hepatitis, atau sekedar stamina keluarga, akasia. Cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Di bawah 6 tahun 1 sendok, di atas 6 tahun 2 sendok, hanya Indonesia ya. Nah, oke. Lambungku udah jauh lebih baik. Hari ini bisa puasa. Tuh, akasia. Masya Allah. Dah, akasia udah ya, etalase 3. Rambutan etalase 2, ini dia. Oke. Rambutan ini adalah kebas-kebas, tuh aku sematkan di bawah ya. Kebas-kebas, insya Allah Mbak Randi, akasia ya. Kolesterol dan vertigo udah sembuh, madunya manjur banget. Aku mau CO2 lagi, tuh Masya Allah. Campur cuka apel boleh, testimoninya udah banyak ya. Nah kita ke rambutan ya. Kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Makasih Zah, kolesterolku udah sembuh. Masya Allah ya. Tuh kan, nah, banyak testimoninya udah banyak yang bersyukur ya. Nah kalau teman-teman mau beli 2, itu mantep banget harganya, etalase 2 lebih murah. Ya, bayangin 2 kilo ya. Oke, izin undur siap ya. Teman-teman diminum aja, insya Allah madunya asli. Asam urat, kolesterol, akasia, etalase 3. Asam urat, kolesterol, akasia, etalase 3. Campur jeruk nipis, campur teh, kopi, cuka apel, campur perasaan, rempah-rempah, bebas ya. Campur apa lagi? Campur apalah, pokoknya bebas lah ya. Ini madu asli ya. Ya, rambutan etalase 2. Rambutan etalase 2 ya. Oke, langsung teman-teman COD ya. Oke, kita ulang lagi pelan-pelan. Oh, sariawan nanti ya. Sariawan Madurandu setelah ini ya. Sariawan sakit gigi Madurandu setelah ini ya. Oke, karena kita ada 3 madu ya. Diminum langsung nggak masalah ya. Siap-siap. Keputihan akasia. Oke, sekarang boleh fokus lihat aku. Aku akan jelaskan kedua madu ini. Terima kasih semuanya yang udah CO ya. Pokoknya beli 2 lebih murah etalase 1. Isinya 2 kilo. Akasia dan rambutan. Harganya cuma 155.000. 1 kilonya berarti 76.000 aja. Terima kasih semua yang udah CO. Sekarang mau beli 2 boleh. Oke, alhamdulillah semua penyakitku udah sembuh Zah. Tuh, Masya Allah. Memang benar kata Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanhu fihi syifa'ul linnas. Dalam perut lebah keluar madu penyembuh bagi manusia. Ya, Masya Allah. Dah, sekarang yang mau satu-satu, wasir-wasir nanti rambutan. Aku jelasin satu-satu ya, pelan-pelan ya. Akasia dulu. Akasia dulu, nih, aku sematkan di bawah. Akasia aku sematkan di bawah, beli 2 etalase 1 ya. Oke, ini dia akasia nih, yang aku pegang ini. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi. Alhamdulillah lambungku sembuh. Tuh, Masya Allah testimoninya. Terima kasih ya Mbak. Semoga sehat selalu dan bisa menginspirasi banyak orang. Oke, akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, kolesterol, keputihan, haid terus, atau sekedar meningkatkan stamina, akasia. Ya, ini 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam.
Dah rambut kurma di showcase ya Mbak. Rambutan etalase 2. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang. Jantung akasia ya. Wasir, ambeien, BAB nggak lancar, rematik, saraf kejepit, tulang, tumit, lutut, nyeri sendi, pengapuran, lutut copot, pinggang copot, kesemutan, kerengkremen, bukan kerengkremen, singseremen ya, pokoknya apalah namanya tuh guys, kayak gitu aja lah pokoknya guys ya, pokoknya sakit-sakit lutut ya, boleh ke rambutan ya. Rambutan ini rasanya manis ya. ISK rambutan. Udah kayak penjual beneran. ISK rambutan ya. Nah, itu dia ya rambutannya. Nah, jadi kalau teman-teman mau dua nih, misalnya ada asam urat juga, lutut juga ya. Misalnya ada diabetes juga ya, kemudian BAB nggak lancar juga ya. 1 kilo masing-masing. Kalau mau beli 2 kilo langsung etalase 1 lebih murah ya. BAB ku sudah lancar, perutku nggak kembung. Masya Allah. Es doger mak, 3 kali pun si kawan nih, padahal betulan ya. Oke, langsung COD ya. Benarkah madu itu? Benar mbak, ini asli ya. Madunya asli, langsung dari petaninya. Langsung COD ya. Beli 2 lebih murah. Teman-teman tidak perlu khawatir. Madu kita ini beli 2 lebih murah cukup menjadi trending dan banyak yang beli di jagat permaduan di TikTok tuh. Nomor 1 madu kita dan nomor 2 langsung COD. Langsung COD ya. Udah CO2 mantap tuh ya. Nah ya teman-teman minum aja madunya. Udah COZA, siap ya. Saya mau coba 1 kilo kesemutan pegel-pegel, bismillah etalase 2 ya. Etalase 2, oke. Aku udah cocok akasia, bisa ya. Sebentar ya. Tolong Ustazah, aku mau beli di toko ini. Kukira amanah, ternyata salah kirim, DM nggak direspon. Di mana Mbak belinya? Kalau di toko aku nggak mungkin ini terjadi. Kayaknya Mbak salah toko ya, atau DM aja nanti aku bantu, selagi dia tokoku pasti aman. Nah, tapi kalau toko orang aku belum tahu ya. Udah CO2 siap ya, DM aja Mbak, nanti dibantu sama tim aku ya. Oke, udah aman ya. Madu kita ini udah tercoba banyak banget, udah di atas 1 ton setiap harinya. Oke, clear ya, siap. Bismillah ya, DM aja kalau ada kendala nanti aku bantu. Oke ya, dah. Beli 2 lebih murah etalase 1 ya. Oke, beli 2 lebih murah etalase 1. Tidak direspon ya yang salah kirim 2 hari lalu. Kayaknya nggak masuk. Kalau masuk pas direspon coba DM lagi aja sekarang ya. Oke, beli 2 lebih murah etalase 2. DM ke toko boleh kak? Aku boleh. Mungkin DM itu nggak masuk kali. Coba DM lagi aja, oke? Yang lain beli aman ya, teman-teman ya, aman ya. Kesemutan etalase 2, ini aku jelaskan. Udah CO yang kedua, mantap ya. Nah fokus ya, beli 2 lebih murah etalase 1. Akasia dan rambutan serta rambutan aman ya, dan akasia ya. Oke, cara minumnya kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan. Oke, terima kasih ya. Kalau nggak aman DM aja, kita bantu kok. Oke, yang mau beli satu-satu boleh fokus ya. Yang mau beli satu-satu boleh fokus. Akasia aku sematkan di bawah. Nampak ya? Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Tidak terbuka untuk ngetiknya pesannya Za. Tolong solusinya. Apa tuh maksudnya Mbak Upi? Coba Mbak DM Mbak Upi Mbak. Apa tuh maksud Mbak Upinya Mbak? Oke ya. Akasia ini adalah, tunggu DM dari aku aja ya. Ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah. Mbak coba DM Mbak Upi ya Mbak. Mbak Upi ditunggu ya Mbak. Oke ya. Ini adalah akasia ya. Saya mau pesan 2 botol. Oke, yang darah tinggi, kolesterol, saraf kejepit. Kalau mau beli 2 Mbak Alvaro. Ini aku jelaskan satu persatu dulu ya. Oke, ini akasia ya. Nah, cara minumnya sama. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam untuk semua madu ya. Oke, siap Mbak Upi, ditunggu. Aku ulang ya, akasia dulu ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi,
kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan adalah akasia. Mbak Ana Luciana, gimana ini kok nggak ditanggapi? Mungkin ke filter komentar Mbak. Coba ganti komentar dengan bahasa lain. Kadang-kadang TikTok ini suka filter ya. Oke, ya Mbak Dini, ini asam urat ya. Oke, yang nggak kebaca kayaknya ke filter teman-teman ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Ini akasia. Dimaafin ya guys kalau ada teknis-teknis nggak kebaca dan lain-lain, bisa jadi rame atau TikToknya terfilter. Aku minta maaf kalau nggak maksimal ya. Tapi ketik aja dengan bahasa yang lain, insya Allah aku baca ketikan teman-teman. Tapi biar lebih gampang aku jelasin satu-satu ya. Oke, pilek batuk nanti ya Mbak. Oke. Nah kalau untuk Mbak Rubigah kayaknya beli 2 nih ya. Nah ini kalau rambutan ini dia Mbak Rubigah. Kalau rambutan ini dia ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia adalah rambutan. Kalau teman-teman 17 tahun udah bisa. Upi sudah dibales ya, coba Mbak Upi balas DM-nya ya. Nah teman-teman kalau mau beli 2, misalnya ada diabetes juga, kemudian sakit lutut juga, maka beli 2 lebih murah tuh dia ya. Oke, kalau akasia 2 itu lagi promo, langsung COD. Kalau keluhannya 2, misalnya ada asam urat juga, lutut juga ya. Saya beli 2, sesak dan perut, tolong Ustazah direspon. Oh, boleh ke beli 2 ini dia Mbak. Tuh aku sematkan di bawah ya. Nampak nggak di bawah Mbak? Nampak nggak? Di dalam Indonesia nampak ya. Silahkan beli ya teman-teman, itu beli 2 lebih murah. Tinggal klik beli aja. Masukkan alamat, bayar di tempat. Hepatitis akasia etalase 3. Saya mau 2 COD. Tuh dia tuh Mbak Ana. Itu yang mau 2 COD. Tuh guys, di bawah handphonenya ada tanda. Cus. Asam urat akasia etalase 3. Ya, di atas 6 tahun 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Di bawah 6 tahun 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Oke, rambutan buat apa? Boleh, aku jelaskan lagi ya. Diminumnya sebelum makan, setelah makan bebas. Sebelum makan, setelah makan bebas ya. Oke. Aku ulang ya teman-teman ya. Aku ulang ya. Oke. Udah. Dan Mbak Ana Luciana, saya selalu beli 2, nggak sakit badan, alergi sembuh, Masya Allah ya. Iya, boleh teman-teman ya. Oke, terima kasih ya testimoninya ya. Yuk kita ulang ya. Beli 2 lebih murah etalase 1. Isinya akasia dan rambutan, ya ini 2 kilo. Berarti 1 kilonya cuma 76.000 aja. Nggak ngerti saya cara COD. Iya, boleh tanya ke anaknya atau boleh DM. Nanti dibantu sama tim aku. Oke. Nah, yuk kalau mau beli satu-satu, ini dia akasia ya. Aku sematkan di bawah ya. Saya udah coba 2, mantap. Mah akasia, ini dia. Akasia aku sematkan di bawah, ini dia ya. Akasia ini adalah, oh jadi kepengen daging kambing aku guys. Aku ulang ya, teringat daging kambing lagi bicara akasia. Oke ya, aduh nggak ada serius-seriusnya nih aku ya. Oke, kita serius ya guys, serius ya. Akasia ini dia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal,
tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, diabetes, vertigo, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, keputihan, akasia. Cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Semua usia boleh minum madu. Untuk stamina doang, akasia. Cancer, akasia. 20 tahun, pokoknya Mbak, di atas 6 tahun, 2 sendok makan pagi dan malam. Di bawah 6 tahun, 1 sendok makan pagi dan malam, akasia. Oke? Akasia etalase 3 ya, lagi promo banget ya. Ini madu yang aku minum, rasanya enak, manis, asam seger. Pokoknya Mbak, pokoknya di atas 6 tahun, 2 sendok pagi dan malam. Di bawah 6 tahun, 1 sendok pagi dan malam ya. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, bebas ya. Yuk kita ke rambutan ya. Ini dia aku sematkan di bawah ya. Siap Mbak Atik. Oke, dah ini rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas GERD akasia. Asma nanti randu ya. Nah, beli dulu akasia Mbak ya. Oke, ini Mbak, nih ini lutut nih. Ini aku sematkan di bawah rambutan ya. Nah, gantian ya. Nah, ini rambutan lagi ya. Empedu akasia etalase 3 ya. Nah, ini dia rambutan ya. Nanti cara minum beli 2 ya. Oke, rambutan ini dia ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Ya, kemudian pengapuran, saraf kejepit, tulang sakit, pinggang, tumit, lutut, pokoknya bangun tidur badan gak enak, rambutan. Ini manis kayak permen. Nah, maksud aku gini, kalau teman-teman ada asam urat juga, sakit lutut juga, maka beli 2 lebih mantep. Dah, beli 2 langsung COD etalase 1. Ya, beli 2 itu banyak diminati oleh masyarakat TikTok ya. Nah, banyak diminati oleh masyarakat TikTok ya, teman-teman ya. Oke, cancer boleh ke akasia. Bismillah, ikhtiar ya. Nih, beli 2 lebih murah menjadi banyak diminati ya. Nah, ini yang genting kita adalah rambutan ya. Ngeblur dia guys, ngeblur. Tuh ya. Nah, tuh menjadi nomor 1 ya. Nah, kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan. Kalau beli 2 ya. Kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan. Kram di betisku sudah nggak pernah sakit. Masya Allah. Dah, diabetes akasia. Bismillah ya Mbak Dewi ya. Dah, bismillah ya. Yuk kita ke madu randu. Ini madu terakhir yang paling langka di dunia permaduan. Ini madu randu ini tidak ada bundling. Jadi dia sendiri ya. Yang mau madu randu, teman-teman tahannya berapa lama? Madu asli nggak ada expired ya. Oke, sekarang kita ke madu randu. Beli 2 lebih murah, aku pindahkan ke etalase 2. Aku letakkan randu di etalase paling atas. Oke, ini madu yang cukup langka, rasanya manis. Fokus ya randu ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, randu. Gula akasia ya, randu ya. Randu ini bagus untuk anak yang suka demam, batuk, pilek, flu, sariawan, bibir pecah-pecah, amandel. Ini adalah randu. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat, teh kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke? Oke, udah CO ya? Siap. Terima kasih yang udah CO. Insya Allah madunya asli. Tidak ada yang perlu teman-teman khawatirkan. Karena madu kita ini sudah banyak ter-CO. Apalagi untuk akun kita, tidak perlu khawatir. Aku sangat hati-hati terhadap produk dan barang. Di akun kita ini udah ter-CO hampir 300.000 produk lebih.
di akun kita. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Oke, saya sudah coba bundling, mantap ya. Yuk yang mau beli yang mau beli madu, mau beli satu-satu, boleh ya. Aku sematkan sekarang ya. Yang mau beli madunya satu persatu, teman-teman boleh ke madunya sekarang ya. Saya sudah coba bundling, masya Allah. Ntar ya teman-teman ya. Siap, waktu kita 10 menit lagi, aku jelaskan pelan-pelan ya. Oke, aku jelaskan pelan-pelan ya. Tuh, ternyata di akun kita udah tershow 450.000 produk. Coba, gimana ceritanya ini? Yang belanja siapa ini? Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih kepercayaan teman-teman untuk beli semua produk di etalase kita ya. Saya sudah coba, siap, thank you ya. Oke, dah ya, fokus ya. Yuk kita pelan-pelan ya. Beli 2 lebih murah ke etalase 2 ya. Ya, nah ke etalase 2 ya. Beli 2 lebih murah ke etalase 2. Isinya akasia dan rambutan atau rambutan dan akasia. Ini teman-teman beli 2 lebih murah ini hanya ada di akun kita ya, dapatnya 2 kilo. Akasia ini manis asam seger, rambutan ini manis kayak permen. Yang mau beli satu-satu, aku coba jelaskan. Akasia etalase 4, rambutan etalase 3. Akasia dulu aku sematkan di bawah sambil aku jelaskan langsung CO. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Ya, aku ulang ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia, manis asam seger. Rambutan adalah ini dia, rambutan etalase 3. Rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, singseremen, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik, rambutan. Ya, supaya ibadahnya makin mantep ya. Nah, kayak gitulah kan teman-teman ya, rambutannya. Tapi kalau teman-teman mau beli 2 ya, etalase 2 jauh lebih murah ya. Tuh dia. Akasia dan rambutan ya. Sebentar ya guys. Oke, dah. Silakan ya teman-teman berproses untuk madunya udah. Oke, udah teman-teman. Oke, bom-bom tidur ya. Ngapa dia lagi? Ya kan tidak mungkin dia masak untuk sahur kan guys. Ya kan guys. Yang mana Mbak Long Usman? Oke. Udah. Yuk waktu kita hampir habis. Silahkan teman-teman berproses untuk madunya. Udah, mau bundling, Randu belum ada bundling sih. Randu kita belum ada bundling sih. Ya semoga secepatnya kita bisa bundling ya. Oke, kalau beli 2 cara minumnya gimana? Pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan ya. Oke, dah aku ulang ya. Beli 2 lebih murah etalase 2. Isinya adalah akasia dan rambutan atau rambutan dan akasia. Cara minumnya pagi akasia, malam rambutan. Bom-bom hijau. Bom-bom di mana ya dia tadi ya? Oke ya. Nah, dah yuk kita udah mau pulang ya.
Oke, gitu ya. Kalau yang beli bundling sama sama beli yang randu jadi mahal. Iyalah 3 kilo tentu dia agak mahal, ya kan? Nah, 3 kilo ya. Oke, kita ke akasia ya. Bismillah, ini dia. Kalau mahal pelan-pelan aja nggak apa-apa Mbak. Satu dulu ya kan. Nah, yuk kita ke akasia ya. Nah, itulah Pak Riza. Aku ulang ya akasia ya. Ini ya. Akasia ini adalah fokus ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid nggak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, ibu sui boleh, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid nggak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan adalah akasia ya. Waktu kita 10 menit lagi ya guys, 10 menit lagi ya. Akasia ya. Nah, kalau rambutan ini dia. Ya, rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, singseremen adalah rambutan. Sakit kaki, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, rambutan. Mbak Depo boleh ke rambutan tuh etalase 2, etalase 3 ya. Dah, kalau teman-teman mau beli 2, oke. Maka posisinya di etalase 1 ya. Guys, dari tadi nggak ada nge-lag ya guys. Aku nge-lag terus loh. Karena teman-teman diam, aku jadi diam aja. Padahal aku dari tadi nge-lag. Nah, kalau mau beli 2, etalase 2 lebih murah. Dah, itu dia ya. Oke, dah kita tutup lagi. Saya pesan akasia, siap. Nah, kalau mau rambutan 2 boleh ke etalase 1 ya. Rambutan 2 boleh ke etalase 3 ya. Oke. Oke, assalamualaikum. Iya. Seharian gak ikut live siap Mbak Tia. Asam lambung nyeri sendi beli 2 Mbak kalau ada rezeki Mbak. Asam lambung itu akasia, nyeri sendi itu rambutan. Kalau beli 2 ini adalah berarti 2 kilo. Harganya lebih murah itu. Ya kan? Nah, perasaan dari tadi 10 menit lagi itulah Mbak Indra. Nah, itu semua karena Mbak Indra. Oke, dah. Oke, saya udah pesan 2. Siap ya. Silahkan ya teman-teman berproses. Yang hadir malam ini aku ambil kesimpulan semuanya pada gabut. Hahaha. Capcus. Yang gabut-gabut guys, yang sedang ngetik guys, ya, yang nggak malam minggu guys. Oke, sedikit lagi langsung COD. Yang lagi ngetik tuh guys, ya kan guys. Nah, gabut, ya kan. Nah, termasuk yang live guys. Oke, beli 2 lebih murah etalase 2. Sering pegel-pegel etalase 3 akasia. Rambutan ya. Yang rambutan ya. Sering pegel-pegel. Ini aku jelasin ya. Oke. Tadinya mau disebut setia tapi malah disebut gabut. Astagfirullah. Sama aku juga. Iya kan. Aku cuman ngomong diri sendiri aja guys. Cuman lah ya kan. Iya kan. TikTok. Ketok. Iya kan. Nah. Kalau nggak live bahaya. Dendanya 4 kali. Iya kan. Dah. Aku ulang ya teman-teman ya. Live-nya berapa kali sehari? Aku aja nggak bisa ngitung Mbak. Saking seringnya pun aku live ya kan Mbak. Kayak mana ya kan. Nah itulah. Itu semua karena kawan-kawan kita ini Mbak. Tuh karena Mbak Najwa. Tuh karena Mbak Monde. Karena Mbak Caci. Itulah semuanya ya kan. Nah kayak gitu guys. Ya kan pokoknya kayak gitulah ya kan. Karena Mbak Titi. Oke. Beli 2 lebih murah etalase 2. Ya, kalau mau beli satu-satu ini dia akasia. Oke, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Kalau udah dibuka yang penting tutup rapat, tahan sampai kapanpun ya. Oke, akasia etalase 4 ya. Ini dia akasia. Siap Mbak Bono ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi. Amin ya Mbak Dewi ya.
kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promin, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Oke. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke ya. Dah. Oke ya. Udah ya teman-teman ya. Akasia ya. Nah, kemudian rambutan autoimun akasia ya. Oke, aman ya. Nah, oke. Kita ke rambutan asam urat akasia ya. Asam urat akasia ya. Oke, asam urat akasia. Oke. Sebentar. Oke. Nah, yuk kita etalase 2 ya. Kamara painyo, itulah jauh tadi mengambilnya. Kalau aku lihat Zah menguap aku CO 10 madu. Tapi masalahnya sulit aku nguap itu. Udah aku setting dari tadi belum selesai. Oke ya, ini rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, teman-teman jangan ngetik lelah, ngantuk, capek, jangan ya, nanti nular ya. Oke ya, aku ulang ya, ini adalah rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia. Ini adalah rambutan. Persendianku udah nggak sakit lagi, mantap ya. Kalau mau beli 2, etalase 2 ya. Kalau mau beli 2, etalase 2. Cara minumnya gimana? Pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan. Langsung COD ya. Oke, nah, dah. Mbak Indra ya, Mbak lu cuma agak-agak ya kan. Nah, ini ndak agak-agaknya nggak notif doang. Udah, Kanza siap, udah beli 2. Jadi kalau beli 2, cara minumnya pagi akasia malam rambutan atau pagi rambutan malam akasia. Perkantongan bolong kerja. Nah, itulah ya kan. Nah, capcus. Silakan ya teman-teman berproses ya. Oke. Ustazah beli 2 berapa Zah? Beli 2 etalase 2 ya. Beli 2 etalase 2 ya. Oke. Ngantuk. Ngantuknya kapan? Aku tuh ngantuk saat aku nggak mikir guys. Kalau aku nggak mikir aku ngantuk. Kayak gitu. Di mobil kayak gitu juga. Kalau aku nggak mikir aku ngantuk. Jadi aku harus mikir. Di mobil aku dengerin podcast. Di mobil aku ngafal. Kayak gitu. Di mobil aku ngulang-ngulang kayak gitu. Di mobil aku dengerin video yang berat-berat gitu, lebih berat daripada beban hidup gitu. Karena kalau nggak ngantuk memang, ya kan. Tapi kalau berat banget mikirin teman-teman ini kan berat. Sujud sahwi aja, sujud sahwi, asyuro tasyur, gimana lah ceritanya nih ya, biar paham ya. Kan berat tuh kan guys. Atau kok ngantuk aku guys. Gimana ceritanya ya, video udah berpuluh-puluh disebar ya kan. Capcus. Nah, kan gitu kan guys, ya kan harus lebih berat guys daripada beban hidup, baru kita nggak ngantuk ya kan. Nah, oke, ini gimana nih ya? Oke, masih 17 orang lagi nih ya. Gimana ceritanya ini Mbak Mamaruk? Mamaruk boleh lutut akasia rambutan ya. Teman-teman yang ngetik boleh pakai tenaga dalam khusus malam ini karena aku mau matikan live, karena aku mau masak ya teman-teman untuk sahurku besok ya kan. Aku mau masak ya kan, langsung lah tidak ada yang percaya. Oke, terakhir lagi guys sambil nunggu kawan-kawannya guys. Terakhir. Mana lonceng tadi? Allah depan mata padahal. Ya, nah, oke terakhir ya.
Aku ke Akasia dulu ya guys. Malam minggu, malam minggu. Ya, Akasia ya. Iya Mbak Ami, aku mau masak Mbak Ami, ya kan? Nah, gimana ceritanya? Percayalah sama aku masak. Hah? Dalam hati, sebuah niat aja udah dapat pahala kan mau masak itu kan. Oke ya, Akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, akasia. Ya. Iya, banyak yang nanya aku nggak nguap, kok nggak nguap. Emakku, kakakku, ibu-ibu masjid, ya kan, ibu-ibu geng-geng aku, geng-geng iktikafku di masjid. Itu juga pertanyaannya. Oke ya, ini rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas. Sekarang mobil mana Ustazah? Assalamualaikum, mobilku di luar. Oke, mobil. Gimana ceritanya ya? Nah, masa air, oh iya dong, jadilah. Keahlian yang perlu aku syukuri masa air walaupun gosong, ya kan? Nah, rambutan ya, ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Ya, nah kemudian kalau mau beli dua, Hetalase 2 lebih murah ya. Hetalase 2 lebih murah ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, puasa. Oke, enggak. Puasanya hari ini ya, teman-teman ya. Bentar ya, guys. Oke, dah. Bentar dulu guys. Dah, kalau mau beli dua, etalase 2 lebih murah. Dah, udah selesai kita guys. Udah selesai kita ya. Oke. Oke, Dek, sakit gigi randu ya. Gigi randu ya guys. Oke. Puasa Asyura boleh aja, masih ada hutang boleh aja ya. Nanti teman-teman boleh aja, nggak masalah. Dah. Oke, sebentar ya. Oke. Wih, udah jam 22 lewat 9, tapi kok masih katanya 5 menit lagi ya. Oke. Bentar dulu guys. Waduh. Tuh, rematik nenekku sembuh. Oke. Apa tadi lagi ya? Oke, akasia, Mbak mana ya? Oke, akasia ini dia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Rambutan ETC3 ini adalah kebas-kebas, kesemutan, tulang, tumit, lutut, pinggang, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Kalau mau beli dua, etalase 2. Oke. Sudah bisa kita tutup. Oke, aman ya. Nah, kalau aman ya, siap Mbak
Mbak aku, Mbak Zencraft ya, Mbak Raisya, Mbak Mursyid, Mbak Tini, Mbak Tuti, Mbak Caci. Oke, Mbak Aini, ambenku sudah nggak sakit lagi, duduk sudah enak, Masya Allah ya. Siap Mbak Nur Korotul, Mbak Raisya, Mbak Mbak Garis, Mbak Nur Korotul, Mbak Caci. Oke, lambungku belum ketemu, udah aku jual, lumayan untuk sedekah Asyura. Siap Mbak Nur Korotul, siap Mbak, mau COD ya. Oke ya, siap Mbak Cici, Mbak Yeyen, Mbak Tia, Mbak Caci, Mbak Indra, Mbak Raisya. Oke, siap Mbak Zencraft ya. Mbak aku, oke, Mbak Caci, Mbak Purwanti, oke, Mbak Siva, Mbak Arneta, siap ya. Nah, siap Mbak Caci, Mbak Siva, Mbak Yeyen, Mbak Tini. Oke, siap Mbak Tia, Mbak Uaini ya. Oke, Mbak aku pula namanya. Siap Mbak Vina ya. Iya, jam 22:11 ya. Teman-teman tidur jam berapa? Aku macam tidur jam 11. Siap Mbak Raul Kana ya, Mbak Najwa, Mbak Titi, Mbak Yeyen, Mbak Indra, Mbak Ibu Munira. Oke, Mbak Tini. Tunggu Za, lututku copot, masih aku cari, udah aku jual untuk sedekah Asyura. Oke, siap ya Mbak. Mak, jam 12 tidur, lama kali pun kawan-kawan tidur. Oke, oh siap Mbak Najwa ya, Mbak Monde. Oke, Mbak Tia, Mbak Siva, Mbak Caci. Oke ya, Mbak Indra, Mbak Yeyen, iya sama-sama Mbak Kartini, Mbak Nur Korotul. Jantung masih ada kan ya? Siap Mbak Syifa ya. Mbak Un, Mbak Najwa, Mbak Yantan ya. Oke, siap ya. Udah tepar ya. Siap Mbak Yulianis, Mbak Caci, Mbak Tini dan mbak-mbak lainnya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya yang baru, yang sudah mampir, yang sudah CO, yang sudah share-share tautan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah bantu-bantu jawab, yang sudah mau bersabar dengan teman-teman yang kita macam baru paham ya teman-teman. Besok terakhir kita akan membahas Asyura. Dan maybe akan dilanjutkan dengan ya gitu lagi ya, Yaumul Bid ya. Dan hal lain nanti seputar Muharram ya. Siap Mbak Rizky ya. Oke ya. Etalase 1 kilo. Kalau mau beli 2, etalase 2 ya. Nah, siap ya. Sehat selalu ya teman-teman semua. Siap Mbak Raisya, Mbak Siva, Mbak Eli. Oke, witir kenapa Mbak Hartono nggak nampak itu kalau nggak kejawab ya. Oke, batuk etalase 1 ya. Ini dia. Tuh. Kalau teman-teman mau beli 2, mau beli lagi besok di jam 9 bisa ya. Oke, jam 9 bisa beli di pagi ya teman-teman ya, di pagi hari ya. Oke, terima kasih ya jam 9 pagi ya. Siap Mbak TikToker ya, Mbak Indra. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah share-share tautan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah bantu-bantu jawab. Mbak Cici kalau mau istirahat lanjut aja Mbak, nggak masalah ya. Siap Mbak Eli, Mbak Caci, Mbak Siva, Mbak Najwa dan mbak-mbak lainnya. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Siap Mbak Titi. Oke ya, kita tutup dulu semuanya. Oke, siap Mbak Vita ya. Silakan istirahat ya. Kita tutup dulu. Siap Mbak Siva ya, Mbak Elvi. Siap, kita tutup dulu ya. Oke, siap Mbak Kartini. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Siap Mbak Humairah, siap Mbak Halifah ya. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya. Oke, thank you ya teman-teman.